Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar UNMVM Pendidikan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih dengan kami dari kelompok pengembangan media audio yang terdiri dari Muhammad Rizky, kedua Muhammad Yusuf, Falahuddin, yang ketiga Rusdianto Hidayat, dan yang keempat Andi Alif Ezra Fahreza. Di siaran pendidikan, siaran yang memberikan informasi faktual yang mengenai tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Oke, kali ini informasi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai tentang ilmu pengetahuan alam, materinya fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Gimana nih? Kayaknya udah pada nggak sabar ya buat nyimak materinya. Yang pertama, fungsi organ pernapasan manusia dan hewan. Makhluk hidup dilengkapi dengan berbagai organ. Organ itulah yang difungsikan untuk keberlangsungan hidup. Mengapa makhluk hidup bisa berjalan? Mengapa makhluk hidup bisa melihat? Mengapa makhluk hidup bisa bernafas? Nah, disinilah materi yang akan kami bahas tentang fungsi dari organ-organ makhluk hidup. Yang pertama, organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia, bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernafas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung adalah organ pernafasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Proses menghirup dan menghembuskan udara dinamakan bernafas. Bagian-bagian dari hidung terdiri dari tulang hidung, saraf pembau otak, linea, silea atau rambut hidung, dan selaput lendir. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang terletak di belakang mulut, di bawah lubang hidung, dan di atas kerongkongan, serta jalur udara utama yang disebut trakea. Organ ini merupakan bagian dari sistem pernafasan sekaligus sistem pencernaan saat menghirup udara. Yang ketiga, paru-paru. Organ paru-paru merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pernafasan manusia. Organ paru-paru dapat membantu manusia untuk bisa bertahan hidup dan tetap bernafas. Organ paru-paru manusia terdiri dari dua buah organ atau sepasang, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru terletak di bagian dada tubuh manusia. Paru-paru memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna abu-abu merah muda. Yang kedua, gangguan pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting, karena jika manusia tidak bernafas selama beberapa menit, maka dia akan mati. Sistem pernafasan pada manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi sistem itu sendiri, dan gangguan pernafasan juga terdapat pada asap pabrik atau kendaraan bermotor. Penyakit pada sistem pernafasan manusia sebagai berikut. Yang pertama, tuberkulosis atau TBC. Yang kedua, faringitis. Yang ketiga, difteri. Yang keempat, pneumonia atau radang paru-paru. Yang kelima, kanker paru-paru. Yang keenam, asma. Dan yang ketujuh, dispea atau sesak napas. Yang ketiga, organ pernafasan hewan. Seperti halnya manusia, hewan pun memiliki organ pernafasan. Organ pernafasan hewan lebih sederhana dibandingkan manusia. Contoh yang kami ambil yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air.
Hewan air bernafas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Contoh yang kedua, cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit, maka cacing sering kita jumpai pada tempat yang basah. Organ pencernaan manusia. Semua makhluk memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk tumbuh dan berkembang. Sari makanan dapat menghasilkan energi dan memperbaiki sel. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 2, pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi dalam mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi yang kuat. Saat melewati kerongkongan, makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk memudahkan makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. Susunan alat pencernaan. Pertama, rongga mulut. Organ rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Ketiga, lambung atau perut besar. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Keempat, usus 12 jari. Usus 12 jari dinamakan karena panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Kelima, usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dari saluran pencernaan. Dan keenam, usus besar. Panjang usus besar kira-kira 1,75 cm. Besarnya sekitar 2 kali usus halus. Hubungan makanan dan kesehatan. Tahukah kamu mengapa kamu merasa lapar? Jika tidak makan, tidak akan bisa bermain dan belajar. Makanan diperlukan makhluk hidup karena merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap tumbuh dan sehat. Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Yang pertama adalah makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Penghasil energi, zat makanan pembangun, dan zat pengatur. Kemudian yang kedua, menu makanan bergizi seimbang. Menu makanan adalah susunan makanan yang dihidangkan untuk keluarga. Menu sederhana terdiri atas makanan pokok dan sayur. Kemudian ketiga, menu seimbang dan menjadikan tubuh sehat. Makanan bergizi lengkap dan seimbang merupakan makanan yang menyehatkan. Makanan ini sudah memenuhi zat-zat yang dibutuhkan tubuh, antara lain karbohidrat, protein, mineral, air, dan zat-zat lain. Dan yang keempat, cara-cara mengolah bahan makanan yang benar. Makanan yang kita makan sebaiknya dimasak, tetapi ada yang dimakan mentah sebagai lalapan. Pengolahan salah dapat merusak zat-zat yang terkandung di dalamnya. Organ peredaran darah manusia. Mengapa seorang yang mengalami kecelakaan banyak mengeluarkan darah? Wajahnya pucat. Dari manakah darah mengalir? Apakah fungsi darah? Organ tubuh manakah yang berfungsi mengedarkan darah? Alat peredaran darah.
Darah beredar di seluruh tubuh manusia. Darah berfungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut antara lain oksigen, bahan makanan, dan sebagainya. Alat peredaran darah di dalam tubuh adalah jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Proses peredaran darah. Peredaran darah pada manusia terjadi di dalam pembuluh darah, maka disebut sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Gangguan organ peredaran darah. Proses peredaran darah tidak selalu bekerja normal. Alat peredaran darah dapat terganggu oleh penyakit. Adapun contoh gangguan organ peredaran darah adalah hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah diukur dengan alat tensimeter. Contoh lainnya yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit ini sudah diderita sejak bayi dalam kandungan. Biasanya berupa kelainan pada katup jantung. Akibatnya, darah yang mengandung karbon dioksida tercampur dengan darah yang mengandung oksigen.